Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas asung kertawala nugrahanya. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangkaian acara workshop Topeng Lango Wedana Festival yang ketiga. Baik, untuk moderator kita yaitu dengan Bapak Cokorda Putra STMSI. Selamat siang Bapak. Beliau merupakan dosen dari Universitas Hindu Indonesia. Beliau juga merupakan seorang praktisi atau seniman topeng. Selanjutnya untuk narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Ikatut Kodi, SSP MSI. Selamat siang Bapak. Beliau merupakan dosen dari Institut Seni Indonesia Bali. Selain itu, beliau merupakan seniman topeng, pembuat topeng, dan beliau juga merupakan pembina dari komunitas seni Manduka Asrama. Demikianlah perkenalan moderator dan narasumber kita pada hari ini. Acara akan saya lanjutkan dengan kegiatan workshop Topeng Lango Wedana Festival yang ketiga tahun 2026. Kepada moderator dan narasumber, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih banyak kepada pembawa acara atau MC pada siang hari ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara workshop atau pelatihan topeng melampahan pada hari ini. Dan yang pertama tentu tidak lupa kita mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Mas yang luar biasa sudah memfasilitasi, memberikan bantuan berupa baik material maupun dorongan kepada komunitas Manduka Asrama yang telah konsisten untuk mengadakan lomba ataupun pelatihan-pelatihan yang terkait dengan seni budaya, tidak hanya tarian tapi berbagai seni yang lainnya yang tentu akan ke depan kita harapkan lebih berkembang. Yang saya hormati juga narasumber Bapak Dr. Ketut Kodi SSP MSI yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada hari ini, yang tentu kita sudah ketahui sebagai senior dan guru kita bersama. Dan yang tentu yang saya banggakan adalah adik-adik komunitas Manduka Asrama yang beralamat di Desa Mas yang sudah konsisten untuk bersama-sama belajar, mengembangkan, melestarikan dan mengadakan berbagai macam lomba yang terkait dengan topeng dan seni yang lainnya. Dan yang saya banggakan juga kepada adik-adik peserta lomba topeng melampahan pada hari ini yang sudah hadir. Sebelum mengadakan lomba tentu diadakan semacam pelatihan atau dalam hal ini workshop itu untuk menyamakan persepsi dan menyamakan visi, walaupun nanti setiap peserta tentu akan membawa ciri khasnya masing-masing. Ya, tidak mungkin satu orang akan sama walaupun judulnya sama, mungkin memakai gending, memakai lakon, tentu akan penampilannya berbeda sesuai dengan kemampuan dari peserta masing-masing. Ya. Oleh karena itu saya akan sedikit mengulas tentang narasumber kita. Sebelum acara kita mulai tentu saya juga akan
mengajak semua peserta untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida Sang Hyang Adia Saraswati, Sang Hyang Taksu, supaya acara pada hari ini yang digelar bisa berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif kepada kita semua dengan melakukan puja pangastuti. Om Swastiastu, Om Aliganamastu. Saya perkenalkan mungkin secara singkat saja Bapak Dr. Ketut Kodi. Beliau lahir di Banjarmukti, Desa Singopadu. Pendidikan dasar tentu dilakukan di Desa Singopadu, SMP juga di Desa Singopadu, dan pendidikan seniornya adalah atau SMA-nya di Konservatori Karawitan Indonesia di Denpasar, Jalan Rana, betul. Sesudah itu beliau melanjutkan studi di Akademi Seni Tari Indonesia, ASTI Denpasar tahun 83. Selesai di tahun 88 dengan mengambil judul layar berkembang, gitu ya. Itu saya nonton waktu itu di tahun 88, dan selanjutnya beliau mengambil master di Universitas Udayana dan juga gelar doktor mengambil judul disertasi tentang bebongresan wayang ucil. Beliau gelar doktornya di tahun 2021. Dan ya tentu kita harapkan beliau untuk mengurus guru besar. Walau jujur aja dia tidak mau, tetapi kita mengetahui bukan hanya kita semua di sini, tapi seluruh Bali sudah menganggap beliau adalah guru besar di bidang petopengan dan seni pedalangan. Tepuk tangan untuk beliau. Walaupun secara formal profesor atau guru besar itu adalah pemberian dari pemerintah, dalam hal ini adalah pendidikan tinggi, tapi secara praktek kita mengakui beliau. Ya, tetapi secara formal, kalau memang dia tidak mau mengurus gitu, karena kesibukan dia sebagai praktisi tentu tidak akan tercapai. Tapi kita harapkan untuk bisa secara formal dilakukan. Ya, workshop pada hari ini yaitu dari Komunitas Maluku Asrama dengan acara yaitu Lango dan Festival yang ketiga, ya. Ya, saya harapkan di tahun mendatang festival ini tidak hanya mengambil topeng, tapi jenis kesenian yang lainnya. Ya, karena itu salah satu seni wali bebali dan wali dari sangat beragam gitu ya. Dan pada hari ini memakai pada lomba yang akan datang ini memakai lampahan topeng yaitu Sura Maharata Sunia Perbawa. Ya, begitu kira-kira judul yang saya dapatkan dari panitia, dan memakai judul Patih Dilantik, ya, lantik dan tengahan itu. Nah, oleh karena itu ketika lomba nanti tentu kita akan mendengarkan dari beliau begitu. Kira-kira apa sih yang ada di dalam lapangan ini yang akan yang dibawakan oleh para peserta ketika lomba nanti, gitu ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya juga ingin mendapatkan saya ingin mendapatkan pengetahuan dari beliau, walaupun secara saya juga murid beliau sebagai topeng gitu, tapi secara pendidikan saya sebetulnya sarjana arsitektur gitu ya, jauh sekali dengan dan saya juga ngajarnya di kampus adalah struktur konstruksi begitu ya, struktur konstruksi bangunan sipil, beton, baja itu yang saja, tapi saya sangat mencintai seni topeng. Berkat seni topeng ini saya bisa mengenal dunia luar itu kira-kira ya. Terus, nah kita langsung saja ya. Saya ingin tahu kan pengarah daripada komunitas seni ini, dan terbukti karena arahan dari Pak Ketut Kodi, komunitas ini bisa berjalan sekian lama dari COVID itu ya. Dari awalnya dari COVID itu ada ide-ide untuk mendirikan komunitas yang memang luar biasa. Karena apa? Karena di Desa Mas ini, mungkin saya mengutip beliau bahwa Desa Mas ini adalah salah satu desa yang betul-betul bukan hanya sekarang, tapi sudah
puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lampau merupakan desa yang betul-betul terlibat dalam seni topeng, seni patung, seni lukis luar biasa. Termasuk juga tapi Natiwul kan Agung Desa di sini adalah salah satu pandai topeng yang luar biasa. Walaupun saya hanya tahu nama beliau karena kebetulan sepupu orang tua yang beliau itu. Dan semoga lahirlah kembali anak Agung Desa yang lain di Desa Mas. Ya, mungkin kira-kira. Mungkin saya tanyakan itu di Lomba Topeng ini kenapa memakai judul yang terkait dengan Pati Jelantik yang memakai judul yaitu Sura Maharatu Sunyi Berbau. Kan ada judul-judul yang lain banyak sekali. Begitu kira-kira kenapa memakai lakon itu, lakon lampaan yang akan dibawakan oleh para peserta? Kira-kira apa nilai-nilai atau bagaimana bentuknya, fungsi dan makna yang ada di dalam lakon tersebut? Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Pak. Om Swastiastu. Bapak Perlukau Semas Santri Komian Sapun Petaler panitia daripada Mendukung Asrama MC dan adik-adik peserta yang hadir pada kesempatan ini, yang dihormati moderator dan Bang Sami sani sido mengumpul dari genah kunci sane masing-masing. Pertama-tama Bapak bekal sana hormat ikan duani. Kegiatan seperti ini memang sangat pas dilakukan di Desa Mas. Kalau berbicara masalah sejarah, Desa Mas, kejayaan Desa Mas itu tidak bisa kita abaikan dari kejayaan Bali, yaitu puncak kemasan Bali zaman dalam Batu Renggong. Jaya dalam Batu Renggong, jayalah Desa Mas. Kenapa? Karena di balik dalam Batu Renggong itu ada orang yang sangat hebat, yaitu Danyang Nirata. Kenapa saya katakan seperti itu? Apa hubungannya dengan lomba topeng ini? Karena pada zamannya dalam Batu Renggong jelas otaknya adalah Danyang Nirata. Di sini terjadi perang besar antara Bali dan Blambangan. Saat inilah si Gusti Jelantik Pasimpangan membawa satu kotak topeng yang ada di Blambangan dibawa ke Bali, sehingga kita warisi sekarang ada topeng Gajah Mada di Puri Belabatu. Itu adalah sebuah kekuatan pelanjut topeng, sampel topeng, inspirasi topeng daripada seniman-seniman Bali selanjutnya. Apabila adik-adik ini pernah melihat beberapa topeng di Puri Belabatu, itu merupakan sumber inspirasi daripada topeng-topeng yang ada sekarang. Maka itu perlu adik-adik kembangkan sedikit pengalamannya. Nanti coba melihat topeng-topeng itu atau melihat foto-foto itu, apakah benar itu berlanjut kepada karya-karya yang ada sekarang. Yang kedua, saya berterima kasih atas keeksisan daripada Manduka Asrama ini. Kenapa saya katakan eksis? Karena mungkin adik-adik sudah mengetahui Manduka Asrama itu artinya telaga. Manduka itu adalah kata, asrama itu adalah tempat kehidupan kata. Tempat kehidupan kata itu adalah telaga. Kenapa kata itu bisa datang ke sebuah telaga? Kenapa burung-burung itu bisa datang ke sebuah telaga? Karena telaga itu berisi air. Artinya
Mandukung Asrama itu tetap berair sampai sekarang sehingga mampu menyedot peserta sampai 20 dan hampir lebih. Karena ada beberapa kegiatan yang ingin mengadakan lomba topeng batal karena tidak ada pesertanya. Itu artinya dia tidak memiliki tempat yang berair sehingga katak dan burung-burung tidak tertarik untuk datang. Nah maka dari itu kami harapkan Mandukung Asrama ini tetap eksis, dan untuk tahun-tahun berikutnya mungkin wajah saya sudah basi di sini. Ini sudah pertemuan ketiga kalinya. Tolong kalau bisa untuk selanjutnya carilah bentuk-bentuk topeng yang berbeda dari bentuk topengnya Pak Kodi. Apalagi sekarang sudah mulai satu gigi sudah lepas. Seperti apa? Tadi ya sedikit nyambung yang mungkin berlebihan apa yang disampaikan oleh Cik Guang. Saya tidak sehebat seperti apa yang dikatakan. Saya adalah orang biasa-biasa saja. Karena kebiasaan inilah sehingga saya menjadi senang dekat bersatu, bertemu rasa, berbadu rupa dengan adik-adik semua dalam mencintai peninggalan topeng ini. Benar, pendidikan saya S1-nya ini, S2-nya ini, S3-nya ini, dan tidak mau mengurus profesor. Ya, kenapa? Karena saya melihat Bali ini sudah mulai sempit. Ruang Bali ini sudah mengecil. Semakin banyak ada guru besar, semakin memerlukan ruang yang lebih luas. Karena ruang ini di sini guru besar bersedia bijak-bijak. Mungkin itulah menyebabkan saya agak malas mengurus guru besar, takut nanti tidak punya tempat. Karena Bali sudah mulai menyempit, kita apalagi ada berita tepi pantai kita Mangrove yang sekarang sudah mulai diacak-acak, ya. Enggak. Maka dari itu, inilah peranan topeng. Saya senang sekali kalau penari topeng itu melitik. Kenapa? Karena topeng dan wayang itu mempunyai kedudukan utama nilai. Kesenian yang punya kedudukan yang tinggi di Bali ini adalah wayang dan topeng. Kenapa? Karena dia mempunyai peluang untuk memberikan pendidikan tentang humanisme, tentang kemanusiaan. Maka dari itu dalam kegiatan ini, kenapa dia memilih cerita Jelantik yang di dalamnya ada sebuah mantra yang diucapkan oleh Gusti Lantik Madi tengahan saat menjelang kematiannya, yaitu Surya Maharata. Surya Maharata, Sura Maharata, Surya Prabhawa, ya. Ini adalah sebuah sifat kesatria yang berani mati di dalam pertempuran untuk membahagiakan, untuk meruat leluhurnya supaya mendapat tempat di alam sana. Dan cerita ini dia pilih karena dia ingin penari topeng itu supaya tidak liar fokusnya. Makanya dia mengambil cerita ini supaya dia bergandeng berkaitan dengan tema PKB yang akan datang. Karena tema PKB itu kan Atma Kerti. Sebenarnya cerita topeng ini adalah di dalam ada nilai Atma Kerti. Karena Atma Kerti itu supaya tidak terlalu sempit diartikan, yaitu hanya kematian dan ngaben, gitu kan? Kalau orang ngomong Atma Kerti, oh berarti nak ngaben. Tidak. Atma Kerti itu kan saat kita memadukan cinta suami istri, anak istri, puso perdana, di sana itu kita sudah mulai memikirkan tempat untuk Atma.
Bagaimana kita membuat tempat yang baik supaya atma yang ada di dalam tubuh kita ini dia merasakan ada di dalam istananya Tuhan, ada di dalam istananya dewa-dewa. Jehi dewalaya prota, supaya atma itu merasa berada di dalam istana dewa, tidak merasa dia ada di dalam sebuah kurungan. Kalau seperti itu berarti kita harus memuliakan atma. Agama kita sudah melakukan. Setiap kita sembahyang berarti Om Atmu Tatwatmu sudah Swaha. Itu berarti kita sudah melakukan penyucian kepada atma. Tetapi itu tidak hanya diucapkan saat menerang, saat melakukan persembahan, tapi sehari-harinya kita memperlakukan atma itu dengan baik. Kembali seperti yang katakan tadi, dia merasa berada di dalam istana dewa. Dehi dewalaya prota. Dengan demikian berarti agama itu sangat menolak adanya salah pati dan mula pati. Karena itu adalah merusak pintu roh untuk keluar secara paksa. Ini akan berupacara besar, baik namo kepang maupun nilopati, sehingga atma itu bisa dia bertempat di rohani. Nah, saya mengajak adik-adik itu berpikiran seperti itu, menyampaikan hal-hal seperti itu karena akhir-akhir ini di Bali banyak sekali terjadi hal-hal salah pati dan mula pati. Karena ini hampir semua filsuf, Sokrates sangat juga menyalahkan, tidak menyetujui bahwa kematian secara salah pati dan mula pati itu tidak bagus. Nah, itulah yang menyebabkan yang tertarik mengambil cerita ini, karena di sana ada perjuangan daripada Gusti Gelantik Mari Tenganan itu untuk mendapatkan sebuah wibawa di dalam pertempuran dengan mengorbankan jiwanya untuk memuliakan roh leluhurnya supaya mendapat umat di sisinya. Makanya yang satu memilih cita Gelantik Mari Tenganan, dua keterkaitannya dengan tema kita yaitu atma kerti, dan ketiga melihat fenomena-fenomena Bali akhir-akhir ini yang tidak menarik, yang tidak menyenangkan, yaitu banyaknya terjadi kematian salah pati dan mula. Maka dari itu semoga dalam lomba ini adik-adik bisa menyampaikan walaupun dalam waktu yang singkat, maksimal 25 menit ya. Nah, maka dari itu bagaimana adik-adik nanti mengolah cerita Gelantik Mari Tenganan. Satu, struktur pertopengannya lengkap, nilai-nilai yang ada di dalam topeng itu berjalan, dan konteks dengan kekiniannya nyampe, dan penyesuaian kata dengan topeng-topengnya itu pas. Nah, seperti itu yang bisa yang sampaikan dulu sesuai dengan apa yang telah ditanyakan oleh Joko Putra. Oke, sangat menarik apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber, bahwa bagaimana Gusti Gelantik Tenganan beliau itu berkorban untuk memuliakan leluhur. Kan kata katanya betul. Ya, oleh karena itu ya sesuai dengan kekinian bahwa di Bali ini betul terjadi fenomena ulah pati yang paling terkenal tentu di Tukan Bangku itu ya. Semoga kita masih diberikan pemikiran yang baik, keluarga kita tidak melakukan hal-hal yang demikian.
Ya kan? Terus yang kedua mungkin yang di pertanyaan dia adalah mungkin bagi peserta. Nah, di dalam seni potopengan ini tentu ada yang namanya sastra, yang terkait dengan seni pertunjukan. Tentu sastra itu tidak bisa dibaca atau di letter text kan di dalam seni pertunjukan. Terus nilai-nilai apa yang dan bagaimana sih caranya untuk mengolah isi sastra dari berbagai macam kitab suci Weda yang ada di Bali atau sastra, gestra, kuno, gestra dan sebagainya, atau yang sering membaca kitab Menahu Dharma Sastra, Upa Weda dan Upanishad atau yang lain sih. Kayaknya caranya itu sehingga audien atau penonton itu mengetahui tentang nilai-nilai agama yang kita anut di Bali, agama kita tentu dijelaskan kepada masyarakat atau audien oleh seniman topeng itu, sehingga masyarakat tahu tentang tahu tentang makna, tahu dia tentang bentuk upacara, sehingga dia tahu tentang fungsi upacara dan makna upacara yang dilakukan di masyarakat. Namanya odalan di Dalam atau di Kayangan Gigel. Nah, bagaimana cara mengolah sastra sehingga penonton itu mengerti upacara apa yang dilakukan. Kemudian upacara yang melakukan upacara kengken. Bagaimana cara mengolah sastra itu sehingga penonton senang dan dia mendapatkan bekal boleh. Itu enggak kan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa pertunjukan topeng itu tidak jauh berbeda dengan pertunjukan wayang kulit. Itu adalah pertunjukan sastra. Kalau pertunjukan wayang kulit itu dia akan lebih banyak menyampaikan nilai-nilai sastra kokawin, sastra idiase, karena mungkin sudah sering saya lakukan. Karena dalam sarasemu saya itu, nah sayang itu paripurna karena ceramah kesedana sayang dia semua sayang Purano. Karena untuk mempelajari Weda itu harus melalui Idiasa dan Purano. Berarti pertunjukan wayang dan pertunjukan topeng itu adalah sebuah wadah untuk menyampaikan, menginformasikan tentang nilai-nilai Weda. Artinya kalau ini mencapai ranah Weda harus diawali dengan pintu Idiasa dan Purana, yaitu pertunjukan. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau tidak dalam suasana seperti ini, dia sangat malu menyampaikan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini dia melihat pertunjukan topeng itu baru pesu yang supaya ngotang babanyola, ngotarangan emang kopi, kebayang kebuka, pokoknya ngena, kopi teh manis, semanis yang membawa kopinya, dan paling malunya ketika orang. Padahal pertunjukan topeng itu adalah pertunjukan sastra. Mestinya pertama itu kita sedikit berbicara tentang sastranya, yaitu bapaknya. Makanya dia bangun nyen iring kengen suasanane itu mestinya dibuka. Terkait dengan lomba ini, karena kita akan bercerita tentang jelantik, setidaknya kita akan sedikit berbicara tentang silsilah jelantik di awal. Nyuhayo turunan cacaran turunan murah jelantik kan, murah jelantik menurunkan sirah jelantik pengalasan kan, atau jelantik pengalas ini menurunkan jelantik wayahan dan jelantik mati tenganan. Setidaknya ini diciptakan Allah. Dan terus jelantik mati tenganan ini mengamat pada siapa? Pada zamannya siapakah pertunjukan topeng ini? Hal-hal seperti itu mestinya jelas. Kalau saya baca babat jelantiknya, kejadian ini terjadi pada zamannya dalam segeni. Kenapa terjadi pada zaman dalamnya segeni? Karena di sini ada dendam daripada Pesuruan, karena
terbunuhnya dalam dulu terjadi pada zaman dalamnya Batu Rengong, sehingga keturunannya ini ingin keluar dari kekuasaan Bali. Itu kan karena dari Mali Tengah diturunkan oleh dilantik pengalasan atau dilantik Pasimpangan yang membawa topeng Gajah Mada itu ke Bali. Nah, sehingga hal seperti ini diceritakan dulu sedikit karena dia dapat pertunjukan sastra. Setidaknya sastra Bapak itu disampaikan dulu. Kalau tidak seperti itu, kalau dia nonton topeng, jangan-jangan pergi nonton topeng ini lampahan Bani ini atau lampahan Bani Muping, sehingga dia tidak mampu menceritakan silsilah itu. Karena di samping itu kontekstualnya itu harus digali. Pemainan, mereka mengambil cerita ini. Tujuan kita adalah untuk menarik aura positif pada zaman itu berpengaruh terhadap upacara yang dilakukan. Kalau di sini Jelantik melakukan penguruatan kepada leluhurnya agar mendapatkan surga, semoga nilai-nilai ini bisa mempengaruhi, aura ini bisa mempengaruhi daripada orang yang diupacarai mendapat surga dan yang melakukan kegiatan ngambil mendapat berkah. Nah, maka dari itu pertunjukan topeng itu konteks itu biasanya digarap. Kalau dia modal pemahaman berusaha, kalau Tian, pengalaman Tian, walaupun Tian lihat beberapa penunjuk topeng tahun-tahun yang lalu itu kadang-kadang banyak sekali menyimpan dari konteksnya. Karena kita itu menarik aura positif daripada kejadian itu terhadap kegiatan yang dilakukan sekarang. Makanya petunjuk itu mesti memilih raja-raja yang diteladani, tokoh-tokoh yang diteladani, nilai-nilai positif akan mempengaruhi upacara yang dilakukan. Ini dalam konteks upacara wali atau bebali kan. Nah, maka dari itu selanjutnya baru kita satu menyampaikan sastranya, seriusnya. Setelah itu di tengah-tengah ini baru kita boleh sedikit membuat hal-hal yang nyerempet dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kedudukan seorang penari topeng ini di sini letak kata Brahmana Walaka. Dalang adalah Brahmana Walaka, penari topeng adalah Brahmana Walaka. Artinya Brahmana Walaka, Brahmana dan Walaka. Brahmana ngomong serius, Brahmana ngomong sastra, Walaka jadi selendang-selendang. Jorok dikit, porno dikit saja, jangan sampai vulgar. Tujuannya apa? Tujuan untuk membuat orang bisa duduk, bisa tertarik, dan saat tertarik ini baru kita lontarkan hal-hal positif tentang Jagadita yang nantinya untuk menuju moksa. Kalau itu makanya nilai-nilai yang ada itu yaitu nilai-nilai yang dibutuhkan oleh kegiatan yang dilakukan. Kalau di wajahnya ada nilai-nilai ketulusan kepada Tuhan. Kalau ngabel ada nilai-nilai ketulusan kepada leluhur. Kalau butoyannya ada nilai-nilai hubungan penghormatan manusia terhadap manifestasi Tuhan, yaitu Wono Agung ini. Makanya upacara budaya Jawa itu mesti kita ngomong bagaimana manusia Bali ini mempercantik jagat Bali, bagaimana pemimpin Bali ini mempercantik jagat Bali ini. Karena cari artinya cari yang cantik selasa. Jangan sampai berbondong-bondong kau bersake sambil berseksak mencari sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi kita mengabaikan apa yang telah kita lihat di depan mata kita. Ironisnya kan begitu. Padahal di pesakit, wah ikan makanan sampai disewakan bos kan untuk bisa ke pesakit untuk mencari sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi mengabaikan apa yang kelihatan. Inilah sebuah ketidakkeseimbangan kalau kita omongkan tentang upacara kegiatan ritual yang ada di jagat Bali. Inilah ranah topeng untuk membicarakan.
Nah, makanya konteks itu harus digarap supaya kita bisa mengkritisi, memberikan solusi positif kepada apa yang telah terjadi di Bali. Jangan Anda berpikir seniman, jadi seniman paling-palingnya pan santun bisa kena ngomong atau bisa seniman bisa. Tidak, tetapi tanggung jawab Anda sebagai seorang penari topeng, sebagai seorang filsuf. Penari topeng itu filsuf loh. Kalau otaknya yang bagus, tidak akan bisa dia menyerap, memberikan masukan, memberikan kritik terhadap pembangunan Bali. Kalau saya tetap laku, kemarin saja saya nari di semua tiga ada Pak Wayan datang. Saya berikan masukan. Walaupun pemimpin kalau suaranya tidak benar, tidak usah diikuti siapa ngomong. Walaupun yang ngomong ini adalah seorang pengangon, tetapi kalau dia mempunyai solusi, mempunyai pemikiran yang bagus, kenapa kita tidak dengarkan? Ngomong saja. Padahal di depan siapa? Beliau ya. Tujuan topeng itu seperti itu. Makanya lomba di sini. Anda coba belajar bagaimana menyampaikan kritik-kritik itu secara seni, jangan vulgar seni. Kita ngomongan pemimpin, jangan ngomongan bupati vulgar. Ya, secara umum melalui pertunjukan topeng. Nah, tujuannya ini adalah seperti itu, menyampaikan nilai-nilai yang berkaitan dengan pembangunan. Luar biasa, tepuk tangan untuk. Terima kasih banyak Pak Tun sebagai narasumber yang sudah memberikan masukan. Mungkin terkait dengan yang tadi dibilang Besaki kan. Ya mungkin sebagai saya sering lihat di media sosial juga akan terjadi pembangunan atau perombakan besar-besar di Besaki dengan dana hampir 1 triliun katanya. Apakah semuanya akan dirubah kan? Ya nggak tahu bagaimana perubahannya, apakah itu memberikan taksur atau bagaimana, kita tidak tahu karena itu baru berita-berita di media sosial. Dan pembangunan di Besaki akan segera atau sudah sudah dimulai dan akan terjadi perombakan Pura Agung atau Mother Temple di Besaki. Ya semoga kita harapkan pembangunan itu memberikan dampak yang positif kepada kita semua di Bali. Itu demikian kira-kira. Mungkin satu pertanyaan lagi maksudnya terkait dengan judul. Mungkin saya sendiri pertanyaan mungkin nanti diajarkan dari peserta. Nah kalau banyak pembukaan topeng yang diawali dengan penasar dengan kecelantungan itu, apa terkait dengan judul? Mungkin nanti sebagai peserta mungkin bisa melakukan ketika praktis lomba. Apakah jeling itu apa terkait dengan judul atau bisa beda dengan judul atau lampahan yang akan dilakukan? Itu aja kan. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sekaligus yang akan menyampaikan bagaimana struktur daripada penunjukan lomba ini. Salah satu versi. Ya, mungkin adik-adik mempunyai gaya untuk membedah cerita ini dengan struktur yang berbeda, tetapi mampu menerjemahkan sastranya ini sehingga dimengerti oleh penontonnya. Kalau adik-adik bisa, kalau mampu, bagus sekali. Umpamanya penasar, gening penasar itu kalau adik-adik mampu nyangit ngarang dikit gening yang berkaitan dengan zamannya segini, diabek oleh siapa dan bagaimana kondisinya, bagus sekali. Karena dia lihat pamannya pada zaman Agung Haji Belang, ya Menjelato Belang yang tua bukan yang muda, di Singopadu Utara
dia biasanya nyangit tentang babat. Pemandangan dalam ini diambil oleh ini, suasana seperti ini. Umpamanya terinspirasi dari itu, dia coba nyangit bagaimana zaman Bali waktu dalam itu dikalahkan oleh Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Itu saya pernah naik geni itu di kalang langsung, yang singkat jadi. Itu geni aja, gimana nanti. Kalau saja ada bisa mampu, tapi dia yakin ada mampu. Cuma bolehkah, tidakkah gitu kan? Tetapi kena ada perayaan seperti ini sepertinya sangat boleh. Kalau adik-adik mampu, umpamanya menceritakan zaman Segening, gitu ya. Bagaimana zaman Segening itu, siapa para ini, siapa pati-patinya, dan apa ada kejadian yang sangat penting pada zaman ini, mampu analisa menjadi sebuah teman atau menguasai yang bagus, silakan. Bagus kan? Tidak harus gening yang aktor-aktornya sudah berlaku sekarang. Bisa berubah. Pemain dulu kan zaman saya paling apa begini, apa saya kalau pun dari wadano sebelum ada yang dinipin sekarang patuh kata-kata deh. Karena ini kan pelajaran oral dari A ke B. Ya si A ngomong si B juga lain gitu kan. Sudah itu lidahnya juga triangul, lain penyampaiannya didengar oleh yang pihak yang keempat sangat berbeda. Tetapi kalau adik sekarang mau membaca sastranya, ngarang digini terkait dengan zaman itu bagus sekali, bagus. Itu. Dan masalah strukturnya, karena ini kan sepertinya di sini ada ditantang bagaimana jadi patih mengucapkan. Kan itu mungkin bedanya lomba ini dengan lomba-lomba sebelumnya. Nah, kenapa saya tertarik melihat itu? Karena sekarang kan ada calon arang di mana tokoh panggung gitu ya, tokoh panggung itu sangat sekarang macam-macam keberadaannya. Ada yang stres kan, ada yang keluar dari karakternya. Yang penting penonton itu senang. Itu boleh, tetapi jangan sampai mengorbankan tokoh. Apalagi sekarang dilatih, umpamanya. Jangan sampai terjadi bahwa tokoh Jelantik itu membatut sampai keluar kepada wibawa Jelantik. Kalau saya sebagai keturunan Jelantik itu tersinggung saya. Pamane patih depan Banyol, patih Jelantiknya munyu bungut tapelnya, saya bilang bungut tapelnya, munyu bungut tapelnya, rangap gigine gitu pamane. Tapi gede nah, tapi ini adalah sebuah pelecehan terhadap tokoh Jelantik yang begitu hebatnya pada zaman Segening, mengorbankan jiwanya demi leluhur. Karena dia petunjuk ini asal gede tetapi mengorbankan. Untung keturunannya tidak komplain. Tentunya ini jadi seperti. Pernah kejadian bahwa ada satu komplain gitu, Pak? Pernah ada kejadian karena dulu itu? Walaupun dia tidak komplain keras, tapi bahwa itu leluhur dia jenangnya. Kan itu kan sebenarnya komplain ya. Masa gitu bahwa leluhur dia itu mulai cara pancing gitu. Bikinnya maaf itu kan. Tiang itu sangat memikirkan hal-hal seperti itu. Makanya kalau Tiang dunia Pak Lapan sorong dia Pak. Masih kena keramon galurnya silurun pandi. Yang dia sebenarnya sedikit dia. Pemane jadi dalam Torengong rapine lipu ngomong kami makau di kalian sih kita nak jenang dia semuanya kita. Masa dalam Torengong punya rabi gitu. Kalau dia di luar keturunannya tadi dress dia. Tapi karena keturunan keluarganya yang bisa seperti itu.
terpaksa kita bertemu, tetapi dengan etika yang merupakan perhatian juga, tidak segila-gila. Itu maksudnya. Nah makanya kalau struktur ini kan dulu pakai topeng keras ya. Habis topeng keras adalah penasar. Makanya penasar itu sedikit nyatuan tentang sejarah Jelantik. Dalamnya segening, suasananya seperti ini, dan wibawa Jelantiknya. Karena tidak kita mengambil cerita Jelantik, berarti di sini ada pemujaan terhadap Jelantik. Maafkan, saya tidak ada maksud mengkultuskan ya. Tidak ada maksud mengkultuskan Jelantik itu terhadap adik-adik semua, tidak. Ini hanya mengambil cerita ini karena yang tertarik dengan tema PKB dan fenomena Bali saat. Maaf, tidak ada maksud mengkultuskan bahwa Jelantik adalah segala-galanya, yang lain itu adalah di bawahnya, tidak, sama sekali tidak. Nah, cuma di sini adalah tantangan bagaimana ngigel patih kapal atubel, temannya bagaimana igel nekengken, dan bagaimana mensiasati sehingga sastra bawahnya bisa terwakili. Nah, makanya kalau mungkin adik-adik itu pernah melihat, ada kadang-kadang patih hanya mengucapkan polos, kadang-kadang ada yang menggendingkan. Walau patih tunggal ada digendingkan. Tidak hanya mengucapkan. Wadana wigil sirah kaya Jelantik mati tenganan pirang dino punah lawas. Maka abang wijah sirah siriadi dalam segening mereka nangger. Antian syukur tanpa ingan itu wasi mulun kayu mangkin ngapain dimuto tekap diri siriadi mabuti sirah dalam pasuruan maupun permado lawan kadang-kadang Bali itu namanya kan bisa tidak hanya ucap seperti itu dan digendingkan. Rapriano Jelantik kamu jangan dakat suka maring hati dinuta desa nate. Coba mana kan amang jurit Mami dan Ratu Pasuruan. Anti yang syukur beri nudorak karena betul saja wali ini kau sudah Jelantik tadi mangki. Maafan ulin mepeluk ngantos-ngantosan. Pangado perang tekan jadi ada bosir sangat dalam sedih apa Jelantik mimpin. Dulah mangap mabok Pasuruan. Itu apa kan? Kalau dulu itu zamannya Sweja, zamannya Caransari, zamannya Pugra, kadang-kadang ada dengar. Itu dia. Wongan pesan itu penuh mangga pate ukajani Kekasihnya mata buat liang benar dan dipate mati kini dalam masa ini ada kita sangat mimpin watak dulang mangap amangun maka kabuk apa suruhan itu dan
gendingnya sudah mengalir, makanya bagaimana menyesuaikan gending ini dengan tapelnya. Sudah di gending mantri manis gitu, sudah di bagal-bagalan istilahnya. Pengaprian nopat, kamu jangan, oh itu mana kan bagalan. Suka teman hidup mami bakal-bakal kan ini ngomong teman bercerita dengan teman, makanya banyak ayat jenang tapal sehingga penyesuaian ini banyak munyi tapal, banyak igal tapal, kengkeng dengan tapal, kengkeng ngabah tapal dah, dan sesuai dengan musik pengiringnya kan begitu. Setelah itu baru siap pasukannya mau paling putus. Kalau nama baca bapaknya miringan pasukan 20.000 kan, anjlok keris kicohan pokadan. Kalau baca bapaknya, maka setidaknya ada baca bapaknya itu. Kenapa? Dunia topeng kan dunia sastra, baca bapaknya. Apa bagian dari ikas berangkat, apa senjata dari ikas berangkat. Kijau ya sebelum pepesuruan itu, kenapa? Makanya baca. Dunia topeng harus membaca sastra dan mengolah sastra, kan? Makanya terjadi penyutradaraan pengolahan sastra sehingga setelah dibawa ke panggung belakang seperti ini. Ada memang citra sastranya sudah enak, tinggal cara bisa memupuk gitu, tinggal makan saja. Ada juga sastra yang tidak bagus. Bagaimana mengolah ini biar dia menjadi sebuah pertunjukan yang mampu diterjemahkan oleh penontonnya. Makanya tidak sedikit ada tokoh-tokoh fiktif yang dimasukkan supaya sastra ini bisa menjadi sebuah pertunjukan. Ini pengalaman Pak. Tambahkan tokoh fiktif supaya dia menjadi sebuah pertunjukan yang bisa diterjemahkan oleh penonton. Makanya harga mati buat yang seorang penari topeng terus membaca bapak. Jadi kalau liu saya kata buku bapak banyak sekali. Beli nasi kuning di dianya terus dagang kuning yang bawa bertenan. Yang tidak tak kewas saja harus Riau, harus Kopuri. Jadi kan gampang sekali. Dan di AP-AP itu banyak sekali ada bapak-bapak tunjukkan yang menyimpan, yang simpan-simpan. Kenapa? Karena di sini ada versi kan, ada versi bapak A, bapak C. Kita sebenarnya perlu bawa yang mana saja bisa sesuai dengan konteks ya, sesuai dengan fenomena, dengan kekuatan referensinya ini. Dan itu. Ya, nah setelah itu baru partai, baru sekarang perang, dan terakhir penyelesaiannya bagaimana. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan karena dia yakin ceritanya seperti itu, adik-adik semua ini akan mempunyai gaya, mempunyai interpretasi yang berbeda untuk menyampaikan cerita ini. Kontekstualnya tergarap, masyarakat penonton bisa menerjemahkan dan mampu memberikan edukasi tentang fenomena yang terjadi sekarang. Nah, itu yang harapkan dari cerita ini. Kenapa dia memilih cerita ini menyampaikan kepada Mendukung Asra. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi. Penjelasan yang sangat sudah jelas bahwa adik-adik peserta bisa mengkreat atau mengkreasikan geling penasar, celantungan sesuai dengan konteks cerita yang akan dibawakan. Contohnya mungkin cerita tentang gandeng ini. Adik-adik bisa membuat gening sesuai dengan cerita yang akan dibawakan. Nah, karena sudah sangat jelas dari syarat-syarat lomba itu,
Ini pasti ada beberapa yang mungkin belum mengerti atau perlu ditanyakan kepada beliau. Saya berikan kesempatan 3 orang dari peserta untuk bertanya, berdiskusi, ngerembuk, sehingga kita tahu tentang pertunjukan topeng bukan hanya untuk lomba ini, tetapi untuk selanjutnya, karena adik-adik peserta lomba inilah yang akan melanjutkan generasi yang lebih tua untuk melestarikan, mengembangkan seni tari topeng, tari wali. Ya, saya berikan kesempatan kepada adik-adik peserta untuk bertanya. Silakan acungkan tangan dan sebutkan nama dan dari mana. Saya persilakan untuk bertanya kepada narasumber. Apa ada masalah atau yang belum dimengerti tentang penjelasan beliau tadi, sehingga nanti ketika proses lomba itu akan lebih gampang. Itu kira-kira dari segi lampahannya, dari segi tata seni ngepah kalangan, mungkin apapun itu bisa ditanyakan hari ini. Silakan, jangan malu-malu, nanti kalau sudah keluar nanti kan susah nih kita untuk bertemu lagi dalam hal workshop ini. Ada yang bertanya? Artinya kalau udah bertanya sudah tahu lah gitu. Sudah mengerti tentang babat, sudah mengerti tentang tata teknik pertunjukan yang akan dibawakan. Jangan malu-malu, perizinan sekalilah gitu. Ya silakan, pertama sebutkan nama dan apa yang ditanyakan kepada narasumber. Silakan. Iya, semua memiliki adalah wanita memiliki perekaman. Dia waspada wayang ke satu berita. Penaken dia siki memiliki di sejarah yang memarja memiliki topeng memiliki, wanita tokoh memiliki dua memiliki wanita tokoh mati dan yang tadi ada lomba dan yang pukulan sirunik di sejarah dan pelalapan yang pade nabi pade ke harus mengucapkan sasaran ke harus seperti pade bahasa kawi nabi bisa berbicara mengucapkan biasa harus biasa. Artinya apakah pade topeng ini cara bicaranya apa harus mengucapkan bahasa kawi terus nabi bisa bahasa dalam yang usul kiri panitia ke depan ini dari sejarah wetan nabi wasana jalan ini mengenai dah di sakti di pakten dingin jadi agak siap yang wanita dan boleh buku dan boleh dan cek atau dosen di sejarah wetan ini dia agak serius sedikit kalau jangan dia terus yang debat sekali di dukun yang kedua kiri ke kecil terus boleh ini nah iya nah pasti tiap lagi ya jauh banget ketimbang siapa pergi dengan dan ini pertama ini pantai warna pantai kadang-kadang pantai dan yang awal membahas benang dan bintang iya pas masa kawin kan bangsa cara-cara orang pantai makan dan balik ke doa yang perlu kena penjelasan. Yesus semua. Ya, terima kasih banyak kepada silakan. Eka Santa. Supaya cuma itu. Oh, girlfriend lagi. Girlfriend. Oh iya. Saudara Eka Santa bertanya ini, Pakti, apakah bahasa Kawi nanti bahasa Bali boleh? Kira-kira. Bahasa Inggris, bahasa apa? Yang kedua, ya, supaya sekalian ini. Yang kedua silakan, supaya nanti sekalian dijawab oleh beliau. Nanti malah, ini blok timur ini blok barat, itu blok timur. Yang di depan silakan. Mana nanti dari jepos kita, lalu bertanya sesat di jalan, kita. Jangan malu-malu. Mumpung ada beliau kapan lagi gitu. Daripada ke semua padu kan. Ada
nak ukir, takutnya kadang belum boleh. Apa yang sih beli? Ya benar ke, tolong yang satu bantu wakil bentar satu aja dari peserta. Ini silakan. Ini Om Swastiastu, Tidiang Tidiang Gembira saking Blok Timur lagi. Tidiang lagi akhirnya ini dari pepeson pepatih tanah lagi. Pengapi Doni mungkin dereng menten bayangan nabi godeng milik nabi manggil inding pepeson pepatih iringan gitu. Nabi dan ngenten langsung nih ke patel langsung ke nabi ngenten pengiring misalnya khusus gitu. Lalu di sampul nih puput melebar nih ke pepatih. Rade sampul nabi ngenten nabi nyadit nanti pun nabi inding ini ke ini menikah mantan teman susuma. Artinya ini mengkakai ide pemesan mati iringannya nabi gitu nih. Terus apakah batel atau kemudian giring atau nabi habis nih ke bagaimana mati itu atau berusaha apa ini cukup 2 menit namun karena dia kan aklos penanyaannya kan harapan 3 ya minimal blok barat 1 sampai Lintan, blok timur sampai Lintan. Ini dari saya namun patut pertanyaan dari Eka Santa atau Kelvin. Ya terima kasih. Pak Kevin di Dian dingin, ada dingin. Nyunyuk dari dia. Bagaimana kalau bola sesane? Terima kasih. Siang sampaikan ini. Dia pernah dapat informasi dari Pak Regong penari topeng, tokoh topeng yang sangat mumpuni yang ada di desa Ladang itu. Ya. Nah, Tanjung, Pak Regong Tanjung. Asli dari pasar SDSI waktu itu pentas tari Satria Taman Bali di Pura Dalam Buang. Ya, Pura Dalam Buang. Dan Pak Regong itu ngintip jangkrik drone nih kan drone wajib lagi ini kan jangkrik. Ia nalang senatari ke dia. Besoknya Pak Regong datang ketemu sama dia. Dia mengersian tuh kita topeng jadi lain cara senat hari itu bisa nol di pertama lagi di senat bahasa Kawi beda dari itu bahasa Bali Anggo memberikan karakter kuat agung berwibawa tokoh itu uli mangkanen sira sang Prabu antiana ucap-ucap sira karyano jantik Dewa Ratu yang ulin udang tibang bang mematik ring hidup bosan dalam ketekuan jadi mau situ apa ngedewek mak usalo mimpin watak dulang mangape kegegel watak kan dulang mangap sedaya gitu jemak senjata jelas jadi berangkat ke Mokbazoa. Nah itu kan bahasa Kawi yang dicampur dengan bahasa Bali. Bahasa Kawinya untuk menunjukkan wibawa kekuatan karakter daripada tokoh. Dan bahasa Balinya untuk bisa diterjemahkan, dimengerti oleh penonton, tetapi retorika, tempo, dinamika, intensitasnya tidak keluar dari karakter tokoh itu. Kan artinya bahwa tidak sepenuhnya nganggur bahasa Kawi jadi selag-selagin bahasa Bali tetapi tempo dinamika intensitasnya tetap digarap supaya dia mau mewakili karakter daripada topeng itu sendiri ya kan mestinya ini cucunya apa mantunya Pak Suwejo ini ya kasnya hebat ini kalau tidak hebat malu jadi mantunya Pak Suwejo. Kira-kira saudara Eka Sarna sudah mengerti jawaban dari beliau? Saya kan partner dengan Pak Suwejo, tahu kan engkah Pak Suwejo tahu kan. Kalau mantunya tidak hebat, malu dia ulian panak.
Dan pertanyaan yang kedua, sebenarnya di Bali sudah ada pakem, ya sudah ada pakem, tetapi kadang-kadang kemalasannya, ketidaktahuannya dipakai merusak pakem. Godek miring itu kan Gendeng Prabu. Kalau di pekampungan itu kan Gendeng Prabu. Itu kan Prabu lah itu sehingga di Bangpati. Di Bangpati itu biokalan, Bapang Gede, atau Batel yang sing bisa dulu nganggo gede ke Batel. Itu jangan dicampur aduk aku gue jadi lantas cak payah sih gendengnya. Porte itu tadi hilang punya gendengnya kan dia. Kan? No gitu betul. Apa? Mana ya tadi saya bilang biar kalah tuh. Yang tadi kau tanya pilih pidato polos gitu dulu. Penasaran malu gede. Orang kuku gunung, ini kok tolak dong, di lobeng kita nih enak sekali. Boleh miring gitu kan? Untuk miring kan aja. Ya ada gambar. Ini nanti dan itu Biokalan, jalan biokalan. kalau tidak dia bisa biokalan mungkin bisa memakai batel, Ya. tidak memakai godek miring, kira-kira mungkin Tapi penabu leksnya yang dilakukan, ya pasti dia akan menggunakan biokalan kan, pasti. Tidak boleh miring, biokalan. Dan di Sugigal itu, kalau pidana kan ada gending ekor bawo kan, gending ekor bawo, ngadeng ekor bawo. Karena memang gending ekor bawo adalah gending yang belum membutuhkan bicara. Nah kalau dia orang sedari asal bawa atau gending gending ekor bawo, sepertinya gending itu nabi ucap jangan ragu. Tanda aja ragu, ucap jangan ragu. Tetapi musisi-musisi makin karena cak boenceh kepalanya kan, cak payah sekali sini dan ucap. Tidak nak perlu gamel ni mana dia ucap. Kemudian pengalaman dia dari tahun 78 menjadi dalang sinatari sampai makin kenapa berkerasa gamel lagi ucap, gamel lagi tanah. Ini gamel si lagi ucap mana yang kali dah seneng. Ya siapa nak merasakan? Ini gambar sinya nak ucap ke, nak ucapan. Yang pindahan dia rasa karyanya Pak Barato, karyanya Ketut Asnamo, karyanya Kowilo tu. Main gendeng itu coba gendengnya lagi mengucap, gendengnya lagi matanaan, gendengnya lagi ucap. Karena sebagai gendengnya ucap, manis kita kalau enak sekali. Sudah ada pakemnya itu, sudah ada pakemnya. Makanya kalau memang harus boleh mirip ya boleh mirip, nggak dia kalau pas. Kalau si Dodi sedang suruh dia keter nanti ya dua, patih ya, langsung raja langsung patel. Bukan siapa yang menjelajah keripok pensiun sendiri. Lama kan lebih parah. Minta yuda, oh ini enggak masukan. Marro hujan aman tuh. Coba kapal. Itu saja. Kalau yo nganggu gending lekor bawo, mungkin harus disikapi gending itu dengan pasar tubuh lagi gede kan, biar gending itu tenang. Tapi kalau yo nganggu patel kan, besok hanya ngangkat kalau gede dan hujan. Ya silakan sekarang penabuhnya menyikapi
dan penarinya menyikapi biar mau bersangkama antara gending dan sikap patih serta ucapan. Ya, ini. Kira-kira Gendan sudah sangat jelas, Gembira. Sudah 2 penanya, mungkin saya beri kesempatan lagi 1 penanya. Kalau ada, silakan. Tapi jangan bertanya kalau dapat juara 1 uangnya berapa. Wetan balik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kira-kira sudah semua dimengerti tentang tata teknis pertunjukan nanti. Sampun. Ini nanti mungkin akan dijelaskan di technical meeting, technical meeting yang dilanjutkan sesudah workshop yang sudah berlangsung ini. Nah, sesudah berlangsung ini saya tidak akan simpulkan lagi yang sudah berlangsung. Mungkin kalau saya simpulkan mungkin malah salah interpretasi dari penjelasan beliau. Saya kira adik-adik peserta sudah sangat mengerti tentang apa penjelasan beliau. Sekali lagi berikan aplaus tepuk tangan kepada beliau. Itu akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi adik-adik semua, dan itu akan dijadikan bekal untuk di pertunjukan bukan hanya di pertunjukan topeng melampahan di lomba ini, tapi di pertunjukan yang lain yang dimana Anda akan terlibat di dalam pelestarian, pengembangan pertunjukan seni topeng khususnya. Dan dengan demikian workshop pada hari ini, hari Minggu 3 Mei 2026, Titian akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama kepada Bapak Kepala Desa yang sudah meninggalkan tempat, ada acara lain, kepada adik-adik komunitas Manduka Asrama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Prodi sebagai narasumber, dan juga adik-adik yang saya banggakan peserta lomba topeng melampahan yang akan berlangsung di kemudian hari. Karena acara sudah berlangsung dengan baik, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika memandu acara ini ada beberapa kata atau bahasa tubuh saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suwun.